Salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dalam RHI. Saudara RHI, renungan hari ini bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saya sangat bergembira karena kita bisa meneruskan untuk membaca Alkitab dan manfaatnya. Kita memasuki poin ke-9, manfaat membaca Alkitab, yaitu kita menerima kemampuan untuk bijaksana dalam membuat putusan-putusan kehidupan. Bijaksana karena ada tuntunan di dalam firman Tuhan. Bijaksana dalam membuat putusan. Saudara, tema ini penting. Sebab apa? Sebab hidup adalah pilihan. Hidup itu kumpulan pilihan. Anak kecil, pilihan untuk studi. Makin agak dewasa, pilihan untuk pergaulan. Makin dewasa, pilihan untuk mendapatkan pasangan hidup. Atau pilihan untuk mendapatkan pekerjaan. Begitu seterusnya, itu yang paling besar. Tapi lebih dari itu, setiap hari sebetulnya ada begitu banyak pilihan. Kalau salah membuat pilihan, celaka. Oleh sebab itu, Alkitab menuntun kita supaya kita mampu membuat pilihan-pilihan yang bijaksana. Saudara, semoga RHI kali ini dan manfaat yang ke-9 ini menjadi berkat buat saudara saya dan kita semua. Mari kita siapkan diri kita untuk memahami firman Tuhan supaya kita mendapat manfaat untuk bijaksana dalam membuat putusan-putusan dalam kehidupan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Yang demikian sabda Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya ulangi, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, gambaran pelita dan terang sangat kontekstual. Dulu belum ada listrik. Dan kalau orang pergi, orang harus membawa penerang sendiri, biasanya dalam bentuk obor. Itu tidak hanya di Jawa, tapi juga di daerah lain. Dulu tidak ada senter atau alat-alat seperti sekarang. Tidak ada listrik, jadi harus bawa ini. Begitu mulai gelap, harus bawa ini. Nah, bisa enggak kita bayangkan kalau kita berjalan malam hari dan kita tidak membawa penerang? Pasti repot. Sekarang kita bisa naik motor, motornya ada lampunya. Dulu kan tidak seperti itu. Orang naik kuda, kudanya ndak ada lampunya toh. Atau naik binatang lain, keledai misalnya, yang biasanya sambil membawa beban. Nggak bisa. Maka ada penerang, ada suluh. Dan orang yang berjalan, kalau ada penerang, tenang. Orang akan lihat, oh ini ada batu nyimpang, oh ini ada jurang sebelah sini, lalu minggir dan seterusnya. Firman-Mu
pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya dalam menjalani kehidupan kita mendapat suluh dari firman Tuhan ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dengan mendapat suluh maka kita bisa membuat putusan-putusan. Oh, sana jurang ya. Waduh, tikungan, hampir aja nggak tahu. Oh, lalu nyimpang ke sini. Oh, situ ada gundukan batu ya. Hampir aja teratuk ini kakiku. Tapi karena membawa suluh, oh nyimpang ke sini. Orang yang membawa terang, dia bisa membuat pilihan-pilihan yang bijak. Dia bisa jalan dengan selamat sampai ke tujuan. Maka firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, itu berarti dengan firman Tuhan kita membaca, kita mendapatkan petunjuk, kita mendapat hal-hal yang penting untuk kita jalani. Dan kita diberkati untuk bijaksana membuat pilihan. Bahkan tidak hanya itu, kita juga diberkati untuk peka pada kehendak Tuhan. Untuk mengerti bagaimana kita merancang kehidupan. Pada ayat lain ya di Yakobus diungkapkan bagaimana orang itu boleh membuat perencanaan tapi tidak boleh melupakan Tuhan. Firman Tuhan yang menunjukkan itu. Dan kita juga bisa mendapatkan di Amsal bahwa orang itu lurus menurut pikirannya sendiri, benar menurut pikirannya sendiri, selalu begitu toh. Dan kadang-kadang tidak mau dengar nasihat orang lain. Kita, saudara, kadang-kadang juga begitu. Padahal nasihat orang tua itu baik, teman baik. Ini yang terjadi, kita mendapatkan di sini. Bahkan kita juga bisa mendapatkan di dalam firman Tuhan ini satu nasihat-nasihat yang praktis dan itu betul-betul menjadi suluh dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Saya mau tunjukkan kepada kita yang sangat mudah kita cermati. Nah, mari kita bersama-sama melihat firman dari kitab ini. Roma 12 ayat 21. 1221. Roma 12 ayat 21. Ini kan terang dan suluh yang menjadi pelita untuk hidup kita. Roma 12 ayat 21. 1221. Yaitu, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12:21. Berarti kita tidak diajari untuk dendam. Maka orang yang beriman Kristen, yang sesuai dengan bacaan-bacaan di dalam Alkitab, dalam pengharapan, sabar, dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Oleh sebab itu, dalam RHI, renungan hari ini saya mengajak, mari RHI, renungan hari ini, pada poin manfaat membaca Alkitab yang ke-9, kita menemukan poin penting, bahwa kita akan menerima kemampuan untuk bijaksana dalam memilih dan menjalani kehidupan jika kita membaca firman Tuhan dan mengimaninya. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah supaya kami mampu untuk menjalani kehidupan dengan bijak. Dan caranya adalah membaca, merenungkan, mengimani bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Kami bersyukur untuk RHI renungan hari ini, ya Allah. Berkatilah kami semua yang mengikuti program ini, supaya kami makin diberkati dan menghayati kebenaran firman Tuhan. Demi Kristus pengantara kami, haleluya. Amin.